Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwatul iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan keistiqomahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di Majelis Tafsir Ilim ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 155, halaman 24, Al-Baqarah ayat 155. Kita bahas tadinya dulu. Walanab, kalau pala suburo ada huruf ba disukun di tengah-tengah kata, jadi ba-nya dibacanya dipantulkan secara subro, ya, secara ringan. Luwanna gunna, nun bertasdid gunna. Kalau dalam ilmu tafsir itu disebutnya nun taukid, nun yang berfungsi untuk mengokohkan. Kalau dalam ilmu qiraah disebutnya nun sakilah, nun yang dibaca berat gitu. Karena nunnya ditasdid dan difathah. Kum ikhfa safawi, mim mati ketemu ba. Huruf ikhfa safawi itu hanya satu, itu ba. Say madlain, im idgham biguna, kasratain ketemu mim secara terpisah. Jadi membacanya dimasukkan ke mim dengan mendengung. Im minal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Khaw madlain, walaupun dibaca panjangnya tidak sepanjang ketika madlain jatuh pada waqaf. Wal alif lam qamariyah ju madbi waw wanaka qala suburo, huruf qaf mati atau sukun di tengah-tengah kata. Jadi membacanya dipantulkan secara ringan. Naka sin idgham biguna, kasratain ketemu mim. Jadi membacanya diidghamkan, dimasukkan ke mim, biguna dengan mendengung. Minal alif lam qamariyah amwa, ini mim mati ketemu wawu itu umumnya kan idhar safawi. Kalau terpisah itu, kalau ini kan satu kata, Pak. Dalam satu kata
Jadi mimnya tetap dibaca idhar, tapi sepintas aja. Minal amwa. Jadi nggak usah ditahan 2 ketukan. Nggak usah minal amwa, nggak usah begitu. Minal amwa, wa mad badal, wal alif lam qamariyah, ang ikhfa akrob, nun mati ketemu fa, jadi dibaca samar tapi sepintas saja. Minal angfusi, nggak usah nggak usah begitu, karena nun mati ketemu fa nya dalam satu kata. Wal alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Disebut idgham samsiyah karena membacanya dimasukkan ke sa tanpa mendengung. Samarot. Itu kalau mau berhenti di situ boleh. Rohnya menjadi mad badal itu. Ada wakof kili di situ. Boleh berhenti, boleh tidak. Bagusnya berhenti. Wabashiris alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, so mad badal, birin mad alif sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Dalam ayat sebelumnya Allah mengabarkan kepada kita tentang 2 hal yang bisa kita jadikan sebagai alat ya, untuk mendapatkan pertolongan ya, atau 2 kunci untuk memperoleh kemenangan. Pertama, as-sabr, kesabaran. Yang kedua, as-salat, yaitu dengan mendirikan sholat. Nah, kemudian di dalam ayat 155 ini berbicara tentang ujian, berbicara tentang ujian. Jadi korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kalau dalam ayat ini bicara tentang ujian kehidupan, kalau dalam ayat sebelumnya itu bicara tentang kesabaran dan sholat sebagai 2 hal yang bisa kita jadikan untuk menghadapi ujian-ujian yang datang dari Allah itu. Nah, di ayat 155 ini Allah berfirman, wa dan la sungguh nabelu kami akan menguji. Na sungguh, lila dengan na itu harfu taukid itu Pak, huruf yang berfungsi untuk menguatkan. Kum kalian. Jadi kalau digabung begini, walana beluwannakum, dan sungguh atau dan pasti kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu, bi dengan syai' sesuatu. Dari kalimat ini sering disimpulkan bahwa pada hakikatnya hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Ujian ini kadang berat, kadang ringan. Kadang disukai, kadang tidak disukai. Tapi seberat apapun yang namanya ujian, kita harus siap untuk menghadapinya. Kita harus siap untuk berkorban
dalam menyelesaikan ujian itu, baik berkorban dengan ilmu, ya, pikiran, berkorban dengan perasaan, berkorban dengan harta, berkorban dengan nyawa gitu. Karena memang pada hakikatnya hidup ini tadi ujian yang tentu saja kita harus berjuang. Ketika berjuang itu kan perlu ada pengorbanan gitu. Jadi kalau berjuang mesti menuntut adanya sebuah pengorbanan. Orang nih ingin beli sesuatu, dia harus berjuang. Salah satunya menabung. Berarti kan dia berkorban menahan diri dari jajan, mungkin dari berpoya-poya. Itu kan berkorban itu demi untuk mencapai apa yang dia inginkan. Di dalam segala hal pun perlu yang namanya perjuangan, dan perjuangan itu untuk menuntut pengorbanan. Makanya orang sering mengatakan kalau tidak mau berkorban jangan berjuang gitu. Dan kalau tidak mau berjuang jangan hidup, karena hidup ini adalah perjuangan. Jadi pada hakikatnya hidup ini ujian, atau boleh dikatakan bahwa Allah menciptakan kita ini dengan tujuan untuk diuji, dengan tujuan untuk diuji. Nah, apa yang diujikannya itu, atau berupa apa Allah itu menguji kita? Min. Nah, di sini ada kata-kata min ini, Pak. Min itu di samping harfu jar, huruf yang berfungsi untuk memajrurkan, itu kan al-khawfi, al-ju'ni, an-naksi, itu terus itu harokat akhirnya di kasroh. Itu khawfi, fa-nya di kasroh, ju'i, ainnya di kasroh. Itu karena ada min, itu harfu jar itu. Kemudian di samping harfu jar, min itu disebut harfu tab'id gitu. Harfu tab'id itu huruf yang berfungsi untuk menunjukkan sebagian, yang kalau dalam teori klasifikasi, kalau bicara sebagian itu kan ada sebagian besar, ada pertengahan, ada sebagian kecil gitu. Jadi min sebagian. Jadi min di sini merupakan nikmat sebetulnya, Pak. Dengan menyisipkan kata min, atau dengan disisipkannya kata min oleh Allah, itu sebetulnya nikmat bagi kita. Kenapa? Karena Allah mengujinya tidak secara keseluruhan gitu, tapi mengujinya itu min sebagian. Boleh jadi sebagian kecil, boleh jadi pertengahan, boleh jadi sebagian besar. Sebagian apa? Satu, al-khawf. Jadi sebagian rasa takut ya. Ada yang menafsirkan sedikit rasa takut. Jadi kalau direnungkan Pak, dalam kehidupan ini, yakinlah kita semua ini pernah merasakan rasa takut gitu. Walaupun kalau mau jujur gitu ya, dari sebagian dari sekian banyak rasa takut itu hanya sedikit, Pak. Hanya sedikit rasa takut yang
pernah diujikan oleh Allah kepada kita. Macam-macam Pak takutnya itu, tergantung situasi, kondisi, tergantung masing-masing orang. Barangkali nih kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, kan bicara tentang jihad itu, orang-orang yang pergi ke medan perang, yang di situ ada yang gugur sebagai syuhada. Bisa saja al-khauf di situ sedikit rasa takut ya, sebagai manusiawi dalam menghadapi musuh. Sedikit rasa takut kalau meninggalkan anak istri, pasti secara manusiawi ada. Atau ketakutan-ketakutan yang lain, Pak. Ketakutan-ketakutan yang lain. Kalau dalam batas-batas yang wajar itu boleh-boleh saja, Pak. Makanya di sini menggunakan min. Kalau ketakutannya wajar, sedikit lah itu boleh. Yang tidak boleh itu ketakutannya yang berlebihan. Ketakutan yang bisa menimbulkan kegelisahan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Dan Ibnu Qayyim mengatakan ketakutan yang berlebihan itu adalah salah satu pemicu munculnya berbagai macam penyakit itu. Jadi penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, salah satu pemicunya itu karena ketakutan yang berlebihan. Ketakutan itu berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi. Barangkali kita membayangkan sebulan yang akan datang atau setahun yang akan datang, terus dibayang-bayangin gitu Pak, dipikirkan gitu. Lalu muncul ketakutan, takut umpamanya tidak bisa makan gitu. Takut tidak punya pekerjaan, takut usaha gulung tikar. Itu kalau ketakutannya wajar itu nggak apa-apa, sebagai upaya untuk lebih semangat dan hati-hati. Yang tidak boleh itu kalau ketakutannya berlebihan sampai tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak punya gairah hidup. Nah itu tidak boleh. Dan sebetulnya yang diujikan oleh Allah itu ketakutan itu sedikit, Pak, sedikit sebetulnya. Cuman barangkali manusia yang memperbesar ketakutan itu. Manusia yang memperbesar sesuatu yang kecil menjadi besar. Yang kedua, Allah itu akan menguji wa'dan al-ju'i. Akan diuji dengan sedikit rasa lapar. Jadi minnya ngikut ke yang pertama, Pak. Wa minal ju'i. Nah itu, kalau dalam penafsiran begitu. Dan kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar. Nih kalau kita mau jujur saja, Pak, sebetulnya dalam hidup ini barangkali kita pernah merasakan rasa lapar, kita pernah merasakan rasa haus, kita pernah tidak punya makanan, tidak punya minuman. Tapi dari sekian kali kita merasakan lapar dan haus, saya yakin kita ini lebih banyak kenyangnya ketimbang laparnya.
kita ini lebih banyak makannya ketimbang tidak makannya. Umpamanya dalam 1 tahun direnungkan saja, lebih banyak hari-hari itu dapat makan atau lebih banyak tidak dapat makan. Nah, saya yakin lebih banyak dapat makannya. Nah, kenapa orang kok seringkali merasa dirinya itu sengsara gitu? Karena orang membandingkannya dengan yang lebih tinggi gitu. Dengan orang yang bergelimang harta, membandingkannya itu. Sehingga merasa dirinya itu lapar terus, sengsara terus. Coba kalau dibandingkannya dengan yang lebih rendah gitu, barangkali akan merasakan dirinya selalu kenyang gitu. Yang ketiga nih, wanaksi. Nakis itu kurang gitu Pak. Nukson itu kurang. Wanaksi dan sedikit kekurangan minal amwali, min dari sebagian al amwal harta. Akan diuji oleh Allah itu kita ini dengan sedikit berkurangnya harta. Nggak banyak Pak, sedikit berkurangnya harta. Malah kalau mau jujur, sebetulnya harta kita ini nggak berkurang gitu. Sebetulnya bertambah gitu. Dulu kan ketika lahir atau ketika kecil kita diberi makan gitu, oleh orang tua. Hari ini kan kita memberi makan kepada anak gitu. Itu kan menunjukkan bahwa harta kita itu bertambah. Kalaupun ada pengurangan, sebetulnya kalau direnungkan lebih jauh, enggak pengurangan juga Pak. Kenapa enggak pengurangan? Karena barangkali di sisi lain ada penambahan. Contoh umpamanya begini. Ketika orang itu usianya masih muda, katakanlah usia 30 sampai 40 tahun, itu kan badan lagi sehat-sehatnya, lagi semangat, lagi kuat gitu. Wawanen gede, kahayang gede gitu kan. Kerja semangat. Waktu itu bisa saja orang itu jaya gitu. Dan setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa kejayaan, Pak. Walaupun tingkat kejayaan masing-masing orang berbeda-beda. Nah, biasanya ketika orang itu mencapai puncak kejayaan, itu kan kebutuhannya juga besar, Pak. Pengeluarannya besar. Dulu Bapak ketika umur 40 tahun itu kan pengeluarannya besar. Untuk biaya ini, biaya sekolah, biaya itu, segala macam. Sekarang umur 55 atau 60 tahun, taruhlah penghasilan itu menurun, Pak. Entah karena barangkali pensiun, atau kalau wirausaha usahanya menurun, sebetulnya itu wajar. Kenapa wajar? Pertama kan semangat menurun, keberanian menurun, kelincahan menurun, kegesitan menurun. Tapi di sisi lain tanggungan hidup kita kan berkurang, Pak. Berkurang. Dulu barangkali istri perlu dibeliin bedak tiap minggu
sekarang mau kolot tuh kudu pakai wedak meureun Pak. Berarti kan berkurang toh. Dulu anak masih perlu biaya besar, sekarang udah bekerja, berarti kan sudah ada yang membantu kita. Jadi rezeki kita, pendapatan kita berkurang, tapi kan di sisi lain pengeluaran kita berkurang, atau mungkin ada bagian keluarga kita yang sudah bekerja. Nah, sehingga sebetulnya tidak berkurang gitu. Sebetulnya tidak berkurang, tetap stabil atau bisa jadi bertambah. Cuman bertambahnya itu bukan melalui tangan kita saja, bisa melalui tangan yang lain. Kemudian yang keempat, wal anfusina, dan kami akan menguji kalian al anfus atau minal anfus. Kalau dalam penafsiran minal anfus, sedikit dengan berkurangnya jiwa, atau wanaksim minal anfus. Itu kalau dalam penafsiran Pak, kata naksin dengan minnya mengikuti ke yang sebelumnya, yaitu dengan sedikit berkurangnya jiwa. Barangkali satu persatu itu ya, orang-orang yang dicintai, orang tua, mertua, saudara, keluarga, itu ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebetulnya butuh ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasamarat, atau dalam penafsirannya wa naqsim minas samarat, dan kami akan menguji kalian dengan sedikit berkurangnya buah-buahan. Bisa berkurang dalam arti kuantitas, bisa berkurang dalam arti kualitas. Semakin hari kan buah-buahan boleh jadi di suatu daerah itu semakin berkurang. Berkurangnya macam-macam, bisa jadi areal pertaniannya berkurang, bisa jadi karena suhunya kurang mendukung, atau bisa jadi karena pH air hujan kurang mendukung, sehingga buah-buahan pada busuk dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang gagal panen gitu Pak, gagal panen atau hasilnya kurang maksimal. Nah, itu sebetulnya ujian. Nah, ujian-ujian itu walaupun nampak secara lahir Pak, atau berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya lahir, tapi hakikatnya yang diuji itu adalah batiniah kita, ruhaniyah kita, keimanan kita. Kita diuji dengan kelaparan. Yang lapar itu kan perut kita Pak. Tapi yang dinilai itu bukan perutnya, yang dinilai itu adalah hati kita. Bagaimana menyikapi rasa lapar itu? Apakah bersabar, berdoa dan berusaha, atau aral subaha, berdiam diri, putus asa? Itu yang dilihat, itunya. Atau kita diuji oleh Allah dengan berkurangnya harta. Harta itu kan fisik lahir itu, tapi yang diuji sebetulnya ruhaniyah kita. Ketika berkurang harta itu bersabar, berdoa, berusaha, atau dengan berkurangnya harta itu berputus asa, berdiam diri, pesimis itu, atau mencari cara dengan cara yang tidak benar gitu. Jadi endingnya itu yang diuji itu adalah ruhaniyah kita. Allah menguji lewat hal-hal yang sifatnya fisik, tapi yang diuji itu ruhaniyah gitu.
Wa basyiri, dan berikanlah kabar gembira. Nah, tafsir itu. Siapa? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Nah, diulangi lagi nih Pak. Dalam ayat sebelumnya kan 153 itu bicara tentang as-sabru ya. As-sabirin. Nah, di sini pun diulangi lagi wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, siapa orang-orang yang sabar itu? Di ayat 156 ditafsirkan. Ini yang sering disebut dengan tafsirul ayah bil ayah. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi. Dan menurut para ahli tafsir, ini kedudukannya menempati urutan tertinggi, Pak. Penafsiran yang ditafsirkan dengan ayat lagi menempati urutan tertinggi keabsahannya itu. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang idza, apabila asobat mengenai hum mereka musibah ya. Apabila orang itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, hanya milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, hanya kepadanya, raji'un, akan dikembalikan. Yang tentu ucapan ini harus diucapkan dengan segenap jiwa raga, diucapkan dengan lahir dan batin. Jadi perlu adanya sinkronisasi antara geraknya lisan kita dengan hati kita. Kan sering orang mengatakan innalillahi gitu ya ketika mendapatkan musibah, tapi hatinya enggak innalillahi gitu. Hatinya itu barangkali menyalahkan Allah gitu. Atau hatinya itu tidak terima gitu. Itu berarti kan perlu adanya usaha untuk mensinkronkan antara ucapan lisan dengan kata hati itu, supaya betul-betul sinkron antara lisan dan hatinya itu. Jadi kalau lisan kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka hati kita pun harus seperti itu. Yang tentu itu kan perlu adanya latihan-latihan, perlu adanya latihan-latihan. Kan tidak semudah itu orang itu lisannya mengucapkan innalillahi, hatinya menerima, nggak semudah itu. Perlu adanya latihan. Yang tentu kan perlu adanya pemahaman, perlu adanya penghayatan, perlu adanya perenungan. Baru kalau sudah dilakukan semua itu ada kesinkronan antara lisan dan hatinya itu. Nah, bagi orang-orang yang sabar itu dipuji oleh Allah nih. Ayat terakhir 157. Ulaika, nah bagi mereka itu. Siapa mereka di situ? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang jiwa raganya menyerahkan dan menerima seluruh persoalannya kepada Allah. Orang-orang yang ridho
dengan keputusan Allah, dengan ketetapan Allah. Nah bagi mereka itu, ulaika alaihim, maka bagi mereka itu sholawatun, itu akan mendapatkan sholawat mir rabbihim, dari Rabb mereka. Ada yang menafsirkan sholawat di sini adalah keberkahan. Mereka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan sholawat di sini adalah pujian, kemuliaan. Mereka akan mendapatkan pujian, kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai jaminan dari Allah bagi orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian itu, satu, sholawatun, akan mendapatkan kemuliaan, pujian, keberkahan dari Allah. Yang kedua, warahmah, mereka akan mendapatkan rahmatnya, akan mendapatkan kasih sayangnya Allah, akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan yang ketiga, wa ulaika, dan mereka itulah hum, wa ulaika hum, dan mereka itulah al-muhtadun, orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Kenapa akan mendapatkan petunjuk? Karena ketika orang itu diuji, lalu jiwa raganya itu ridho, sabar, maka dia akan berpikir dengan tenang, akan berpikir dengan tenang. Jadi detak jantungnya stabil, kemudian hatinya tenang, pikirannya tenang. Nah kalau orang itu tenang, itu kan akan mudah untuk mencari solusi, Pak. Jadi ketika mendapatkan masalah, katakanlah musibah itu masalah, kalau pikiran kita tenang, hati kita tenang, itu kan banyak ide, Pak. Banyak ide untuk menyelesaikan masalah itu, banyak ide untuk keluar dari masalah itu. Makanya di sini disebut muhtadun. Jadi bisa jadi petunjuk dalam arti petunjuk yang sifatnya duniawi, bisa jadi petunjuk dalam arti petunjuk yang sifatnya ukhrawi. Umpamanya orangnya diuji oleh Allah dengan berkurang harta, lalu dia itu bersabar dengan sabar yang tadi, yang sempurna, Pak. Otomatis dia akan berpikir tenang, menyikapinya dengan tenang. Nah ketika menyikapi tenang, maka solusi-solusi itu akan bermunculan, Pak. Jalan keluar itu akan bermunculan. Nah itu sebagai gambaran ringan janji Allah bahwa Allah akan memberikan petunjuk, Pak. Itu yang sifatnya duniawi. Begitu pula petunjuk yang sifatnya ukhrawi, Pak. Banyak orang yang mengambil jalan salah ketika mendapatkan musibah, itu karena tidak ridho, Pak. Itu karena tidak sabar. Orang berkurang harta, turun jabatan, gitu ya, barangkali datangnya malah ke paranormal, ke kuburan, gitu. Atau orang ekonomi anjlok malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu karena tidak terima, yang pada akhirnya karena tidak ridho, tidak terima, dia tidak berpikir tenang, tidak berpikir jernih, sehingga mengambil langkah-langkah yang salah, gitu ya. Nah itu saja, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.